Assalamualaikum teman-teman. Oke, jadi hari ini kita mau mencari solusi optimal dengan menggunakan metode modified distribution atau biasa disebut metode MODI dengan mencari solusi awal menggunakan metode least cost. Oke, teman-teman, kita langsung saja mulai ya. Jadi teman-teman, ini adalah contoh soal yang akan kita kerjakan nanti. Bisa dilihat, oke? Langsung saja ya kita kerjakan. Oke, langsung saja kita selesaikan permasalahannya. Tadi seperti yang ada di soal, langkah pertama yaitu menentukan solusi awal. Kali ini saya gunakan metode least cost. Langsung kita buat tabel seperti ini. Sudah kita buat. Saya misalkan Turki itu 1, Yunani 2, dan Kanada itu 3. Mawar A, tulip B, dan krisan C. Seperti yang ada tadi, yang ada di soal, sudah saya tulis semuanya. Sekarang langsung kita masuk ke pengerjaannya langsung. Metode least cost. Least cost itu berarti kita harus mengambil harga terendah, nilai terendahnya. Nilai terendah itu kita dapat di sini. Di sini. Jadi kita masukkan langsung, kita pilih ada 40 sama 50. Kita pilih yang terkecil. Maka kita tulis langsung saja 40. Seperti ini. Berarti ini habis. Ini tinggal 10. Karena ini habis, berarti ini udah kosong. Ini juga kosong. Selanjutnya, kita pilih nilai terendah kembali. Nilai terendah kembali yaitu ada di sini. Di sini tadi, ini tinggal 10, ini tinggal 70. Kita ambil yang terkecil, kita tulis 10. Otomatis ini habis. Ini berarti tinggal 60. Kalau ini habis, berarti ini kosong, udah habis. Setelah itu, kita ambil lagi yang paling kecil. Yang paling kecil di antara 4 ini adalah ini 10. 10 ini 60 dan 80. Kita ambil yang 60. Berarti ini habis. Ini tinggal 20. Karena ini tinggal 20, berarti kita masukkan di sini 20. Berarti ini habis ya. Ini habis. Ini juga habis, berarti ini kosong. Udah habis. Lalu ini. Ini kan tadi 20. Berarti ini kan di sini 80 dengan 90. Karena ini 20 udah dipakai, berarti ini tinggal 70. Pas ini 70 berarti ini hasilnya 70. Ini udah habis, ini habis. Setelah ketemu tabelnya seperti ini, kita masuk ke hitungannya ya, langsung saja. Yang ada kolom-kolom, yang kolom dan baris atau setiap sel yang ada isinya kita tulis. Yaitu ini, 1B. Kemudian 1C. Kemudian ini 2C. Setelah itu ini 3A dan ini 3B. Kita hitung. Ini berarti 60 kali 10. Ini 10 kali 8. Ini 40 kali 7. Ini 70 kali 22. Ini 20 kali 12. Langsung kita hitung saja. Kemudian hasilnya kita jumlahkan. Ini 600, ini 80, ini 280, ini 1540, ini 240. Sehingga kita dapatkan hasilnya 2740. Ini total biayanya. Oke, jadi langkah 1 sudah selesai ya. Kita dapatkan total biaya 2740. Itu untuk mencari solusi awal. Nah, solusi awal itu kita gunakan untuk menyelesaikan solusi MODI. Jadi, hasil yang kita dapat dari sel-sel di solusi awal, kita masukkan ke sini. Pertama kita buat tabelnya dan kita masukkan nilai-nilainya. Lalu kita masukkan nilai yang kita dapat dari metode least cost tadi. Kita masukkan ya langsung. Ini 60, ini 10, ini 40,
ini 20, ini 70. Jadi sudah kita masukkan, langsung saja kita mulai. Kita masuk ke langkah kedua. Langkah 2. Jadi di sini pabrik saya misalkan UI dan pemasaran saya misalkan VJ. Nah, langkah 2 yaitu menghitung nilai UI dan VJ untuk setiap baris dan kolom sehingga UI plus VJ sama dengan CIJ pada setiap sel yang telah memiliki alokasi. Jadi, kita akan menghitung sel-sel yang sudah memiliki alokasi dengan rumus CIJ sama dengan UI plus VJ. Langsung saja, sel-sel yang telah memiliki alokasi yaitu 1B, 1C, 2C, 3A, 3B. Kita menggunakan formula yang ini ya tadi. Oke, langsung saja kita hitung. Jadi untuk menghitung 1B, rumusnya yaitu U-nya itu adalah U1 plus VB, dan 1C yaitu U1 plus VC, ini U2 plus VC, ini U3 plus VA, ini U3 plus VB. Oke, langsung kita hitung hasilnya. Ini tidak ya maksudnya, yang ini langsung 1B. 1B ini hasilnya nilainya 10. Ini yang kita pakai. Berarti 10 sama dengan U1 plus VB. Yang kedua 1C ini 8 sama dengan U1 plus VC. Ini hasilnya 7 sama dengan U2 plus VC. Ini hasilnya 22 sama dengan U3 plus VA. Ini 12 sama dengan U3 plus VB. Oke, pertama kita menghitung nilai U1 dan VB. Ini 10 sama dengan U1 plus VB. Kita misalkan U1-nya adalah 0. Jadi, misal U1 sama dengan 0. Jadi, 10 sama dengan 0 plus VB. Jadi, VB sama dengan 10. Kemudian, 8 sama dengan U1 plus VC. Langsung saja, 8 sama dengan tadi U1 0 plus VC. Jadi, VC sama dengan 8. Kemudian, 7 sama dengan U2 plus VC. 7 sama dengan U2. U2 belum diketahui, jadi kita yang dicari adalah U2 plus VC-nya tadi diketahui 8. Jadi U2 sama dengan min 1. Kemudian 22 sama dengan U3 plus VA. Jadi 22 sama dengan, karena U3 dan VA-nya belum ada yang diketahui, jadi kita tinggal dulu, langsung saja ke yang terakhir, yang kelima yaitu 2. Ini kita tinggal karena U3 dan VA-nya belum diketahui, langsung saja kita ke sini. 12 sama dengan U3 plus VB. 12 sama dengan U3 belum diketahui plus VB-nya tadi 10, berarti U3 sama dengan 2. U3 sudah diketahui, kita masukkan ke sini sama dengan 2 plus VA. Berarti VA sama dengan VA sama dengan 20. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu menghitung biaya KIJ untuk semua sel kosong, sehingga CIJ min UI min VJ sama dengan KIJ. Jadi ini langkah 3. Tapi sebelum itu kita masukkan dulu rumus untuk mencari KIJ. Rumus KIJ yaitu
sama dengan CIJ min UI min PJ. Jadi kita cari. Nah, jadi ini bisa kita cari langsung saja ya, kita pakai ini ada 1A. 1A berarti di sini. CIJ-nya berarti 16. 16 dikurangi UI. Oh, maksud saya ini U1, maaf. Oh iya, UI. UI-nya adalah U1 karena ini 1A. U1 tadi 0, kita misalkan 0. Kemudian VJ berarti VA. VA-nya sama dengan 20. Lalu ini 2A di sini berarti 20 dikurangin U2. U2-nya tadi mana sih? U2 ini yang 1 dikurangi ini juga 20. Oke, kita lanjutkan untuk yang lainnya. Ini juga langsung saja ya, ini biar cepat. Ini 25 dikurangi 2 dikurangi 8 sama dengan, langsung kita ke hasilnya. Ini hasilnya min 4, ini hasilnya 1, ini hasilnya 6, ini hasilnya 15. Oke, kita pilih yaitu KIJ paling negatif. Karena di sini kebetulan negatifnya cuma 1, jadi kita pilih yang ini. Nah, kita bawa ini ke langkah yang keempat. Ya, aku mau salahin. Jadi ini kita bawa ke langkah keempat. Jadi saya udah buat tabel sebelumnya, ini buat langkah keempat. Oke. Jadi kan ini kita menggunakan metode stepping stone selanjutnya. Nah, yang ini kan 1A. 1A berarti sini. Nah, ini kita mau masukkan ke sini dengan metode stepping stone. Jadi ini kita tulis dulu. Ini mawar A. Ini Turki 1. Jadi kita bisa pakai seperti ini, pakai stepping stone. Berarti ini plus, ini min, ini plus, ini min. Jadi seperti ini. Nah, kenapa kita lompati yang ini? Karena ini selnya kosong. Jadi kita langsung melompat ke yang ada nilainya. Langsung kita tulis ya. Ini yang ada nilainya saja yang saya masukkan ke tabel. Langsung saja. Ini tadi 60. Ini 70. Ini 20. Jadi teman-teman, ini kan tadi nilainya 0. Menggunakan metode stepping stone, ini caranya yaitu dikurangin yang nilainya paling rendah. Ini kan ada 2. Ini ada 60 dan ada 70. Nah, karena ini plus tadi, ini positif, ini plus, ini di plus, ini di min, ini di plus, ini di min. Jadi ada 70, ada 60. Kita jumlahkan dengan yang nilainya paling kecil yaitu 60. Jadi ini plus 60. Berarti ini hasilnya adalah 60. Nanti yang kita pakai yang 60 yang ini. Ini 70 dikurangi 60. 60 dapat sini, dari sini. Ini juga hasilnya 80, sedangkan ini hasilnya 0. Karena ini 60 dikurangi 60 yang dari sini. Oke, setelah kita dapatkan hasil seperti ini, karena tadi langkah ketiga hasilnya masih ada negatif 4, maka kita harus membuat iterasi 2, karena hasilnya belum optimal. Jadi teman-teman, setelah itu kita masuk ke iterasi kedua. Iterasi kedua kita buat tabel lagi, kemudian hasil dari langkah keempat yang sebelumnya tadi di iterasi pertama kita masukkan di sini. Jadi 1A menjadi 60, 1B menjadi 0,
3A menjadi 10 dan 3B menjadi 80. Dan untuk nilai yang lainnya itu tetap. Oke, setelah itu kita masuk ke langkah kedua kembali, yaitu menghitung nilai-nilai, menghitung sel dan baris, kolom dan baris maksud saya, yang telah dialokasikan. Di sini yang telah dialokasikan ada 1A, kemudian 1C, kemudian 2C, 3A, dan 3B. Oke, langsung saja kita hitung. Dari ini U1 plus VA, ini U1 plus VC, U2 plus VC, U3 plus VA, U3 plus VB. Kita tulis hasilnya, ini ada 16, ini 8, ini 7, ini 22, dan ini 12. Oke. Berarti ini 0. Kita misalkan kembali ya, seperti tadi, misal U1 sama dengan 0. Berarti ini U1 0 plus VA. VA-nya karena belum diketahui, kita tulis VA sama dengan 16. Ini sama dengan, berarti VA 16. Kemudian ini U1 0 ditambah VC sama dengan 8. Berarti VC sama dengan 8 juga. Kemudian ini U2 plus VC sama dengan berapa tadi? Oh, VC-nya kita langsung tulis saja 8 biar cepat. Hasilnya 7, berarti U2 sama dengan min 1. Ini U3 plus VA, VA-nya langsung saja sudah diketahui sama dengan 22. Kemudian U3 sama dengan 6. Kemudian ini U3 plus VB. VB-nya, oh tadi U3 sudah diketahui 6. Ini kita tulis VB sama dengan 12. Berarti VB sama dengan 6 juga. Oke teman-teman, setelah itu kita lanjutkan ke langkah ketiga, yaitu menghitung biaya KIJ untuk semua sel kosong. Langsung saja ya, kita pakai rumus ini seperti yang tadi. Jadi kita langsung saja, yaitu ada 1B, kemudian 2A, 2B, dan 3C sama dengan, kita langsung CIJ. CIJ di 1B itu sama dengan 10 maksud saya, dikurangin U1, U1-nya sama dengan 0, dikurangi VJ, VJ-nya berarti VB, VB itu 6. Ini 2A 20 dikurangi, langsung saja kita masukkan. Ini tadi min 1, U2-nya dikurangi 16, berarti ini, terus ini 15 dikurangi min 1 dikurangi 6. Ini 25 kurangi 6 kurangi 8. Berarti ini hasilnya 4, ini 5, ini 6, ini 11. Oke teman-teman, jadi seperti ini hasilnya sel kosongnya. Karena sel kosongnya di sini sudah bernilai negatif semua, berarti tabel ini telah optimal, telah bernilai optimal. Jadi kita nggak usah mencari iterasi ketiga. Oke, setelah itu, setelah optimal, kita membuat tabel optimal. Kita tulis kembali yang tadi supaya lebih rapi dan lebih memahamkan. Kita tulis lagi, ini kita isi semua.
seperti ini. Kita masukkan semua angkanya. Ini tadi 60, ini 10, ini 80, 10. Ini hasilnya 200. Jadi seperti ini tabel akhirnya. Kemudian setelah optimal, kita harus mencari biaya transportasinya. Maka biaya transportasi dapat kita cari dengan cara seperti ini. Biaya transportasi. Ini total biaya semuanya ya. Berarti 60 dikali 16 ditambah 10 dikali 8 ditambah 40 dikali 7 ditambah 10 dikali 22 ditambah 80 kali 12. Langsung kita hitung hasilnya ya. Oke. Cut in aku gak. Kita jumlahkan semuanya, hasilnya 2500. Jadi kita tulis, jadi total biaya transportasi dengan metode MODI adalah 2.500. Oke, jadi seperti ini teman-teman hasil akhirnya. Oke, jadi teman-teman, setelah kita mendapatkan hasil optimal, kita bisa cek menggunakan software QM. Langsung saja kita coba menggunakan software QM untuk membuktikan apakah hasil yang kita dapat itu sudah benar atau belum. Jadi kita langsung buka softwarenya seperti ini. Lalu kita bisa pilih transportation. Title-nya kita bisa ubah, misal solusi MODI. Ini number of source, ini tuh 3. Ini number of destination juga 3. Ini tuh seperti itu ya, baris dan kolom. Terus ini kita bisa pakai order. Kita juga pilih order ini karena kita mau tulis sendiri nanti nama baris dan kolomnya. Ini kita pilih minimize kalau tergantung kebutuhan soal. Kalau maximize ya maximize, kalau minimize minimize. Oke. Coba kita coba ya seperti ini. Lalu ini bisa kita ganti seperti yang ada di soal. Ini karena soal saya seperti ini, jadi saya ganti seperti ini. Ini juga yang sebelah sini. Ini kita isi sesuai dengan soal. Ini juga ya teman-teman, kita isi tadi ini 70, ini 80, ini 50, ini 70, ini 40, oh salah, ini yang 40, ini 90. Ini kita biarkan seperti ini saja. Lalu kita pilih ini, any starting method. Karena tadi kita pakainya less cost, jadi kita pilih. Di sini adanya minimum cost method, itu sama dengan less cost. Kita klik. Lalu kita bisa klik step. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Ini adalah solusi less cost kita. Seperti ini kan. Ini seperti iterasi ke-1 juga di solusi MODI kita ada nilai yang negatif. Berarti kita harus lanjut sampai iterasi 2. Bagaimana cara iterasi 2? Kita bisa klik step lagi.
Nah, seperti ini. Sudah tidak ada hasil yang negatif. Berarti hasil kita sudah sesuai. Dan kita lihat ini solution value-nya 2500 seperti yang kita dapat sebelumnya. Berarti pengerjaan kita dengan ini sudah benar karena sudah bisa dicek dengan sudah sesuai dengan software QM. Jadi teman-teman, kalau hasil kita masih terdapat negatif, kita bisa lanjut ke iterasi 3, iterasi 4, dan iterasi selanjutnya dengan cara mengklik step. Jadi selama hasilnya masih negatif, kita bisa klik step. Lalu kalau sudah seperti ini, kita bisa klik finish. Nah, kita bisa pilih tile. Nah, jadi tile ini teman-teman gunanya untuk menampilkan hasil-hasilnya seperti ini. Ini tadi ini iterasinya, iterasi berarti teman-teman. Kita coba lihat yang iteration dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini iterasi 1, ini iterasi keduanya. Jadi seperti itu. Atau kalau step-step itu gunanya untuk kita melihat stepnya. Kalau enggak ya kita bisa langsung solve aja seperti ini. Nah, ini hasil optimumnya, hasil optimal seperti ini tabel akhirnya, dan ini hasilnya seperti punya kita. Nah, jadi kita bisa lihat satu persatu seperti ini. Oke, seperti ini hasil akhirnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi hasilnya sudah benar yang tadi sebelumnya itu. Jadi teman-teman, tadi itu adalah cara untuk mencari solusi optimal dengan metode MODI. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.